Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Ansor rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingganya di malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita dapat melanjutkannya dengan thalabul ilmi asy-syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dapat mengantarkan kita pada satu pemahaman, satu ilmu, dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan, dan begitu juga akan menjadi lahan pahala bagi kita dalam majelis kita di malam hari ini, sehingga juga dengan berangkat dari keikhlasan kita untuk bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan ganjaran yang banyak kepada kita, baik di dunia kita dengan berkahnya ilmu kita, dan semakin tentramnya hati kita, semakin istiqomahnya kita, dan begitu juga adalah balasan untuk kita nanti di akhirat dengan kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Shalawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa untuk materi saya untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran, dan dimana pada kesempatan kajian kita di malam hari ini kita akan coba mengkaji satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-105. Meskipun nanti mungkin tidak akan kita kaji keseluruhan daripada ayat ini, kita akan lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
alaikum anfusakum, hendaklah dari setiap kalian untuk menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum, tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat, bahaya kepadamu ketika kamu telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah tempat kembali kalian semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan di mana Allah Subhanahu wa taala kelak akan menerangkan kepada kalian dari apa yang kalian kerjakan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, minimal nanti kajian kita pada ayat ini yaitu sampai pada lafaz la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Ya, tidak akan ada yang bisa menyesatkan kalian, memberikan mudarat, memberikan keburukan ya kepada kalian idah tadaitum, di mana ketika kalian mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, ayat yang agung dan mulia, berita dari Allah, informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan pada ayat ini Allah mengkhususkan, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan khitab ya, yaitu dengan seruan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di mana bahwa ayat ini sebagai satu konsep yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita, yaitu agar di mana bahwa kita dalam kondisi keimanan, kita tetap dalam kondisi petunjuk, kita tetap dalam kondisi bertakwa, soleh, baik, meskipun kondisi lingkungan, keadaan, waktu, zaman itu dalam kondisi buruk. Ya, sehingga apa? Materi ini atau ya, ayat ini sangat penting bagi kita. Ya, sebagai bekal kita, yang dimana bahwa kita tidak bisa menghindarkan akan zaman, kita tidak bisa menghindarkan akan keadaan, akan kondisi, ya, yang ternyata kita lihat sudah banyak terjadi berbagai macam ya, keburukan, kerusakan, kemudian fitnah-fitnah sudah banyak terjadi di tengah-tengah umat. Ini menjadi satu perkara yang sangat penting betul sebagai kiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjaga iman. Ya, karena nanti ayat ini juga ditafsirkan oleh Rasulullah dengan hadisnya. Yang ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, sehingga nanti dalam di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan tentang kiatnya. Ya, bagaimana agar kita tetap di atas petunjuk, kita tetap di atas keimanan, kita tetap di atas kesolihan, meskipun dalam kondisi masyarakat yang rusak, dalam kondisi kelemahan iman mayoritas umat, ya, tapi kita tetap dalam kondisi kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu barometer yang diberikan oleh sahabat Abu Hudzaifah al-Yamani, dinukil oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Hakim, di mana Imam Abu Hudzaifah, sahabat Nabi SAW, mengatakan, ya, man ahabba an ya'lam asobathu fitnah amla falyangdur. Kalau Anda ingin melihat pada masa Anda hidup itu sudah terjadi fitnah atau belum, maka hendaklah kalian untuk melihat. Apa kata beliau? In kana yara halalan kana yarahu haraman faqad asobathu fitnah. Kalau di masa ketika Anda hidup itu
sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, sesuatu yang direkomendasikan oleh syariat, tapi dipandang haram, dipandang tidak boleh, maka pada masa itu Anda sedang hidup di masa fitnah. Ya. Yang kalau mungkin kita akan lihat di kondisi kita hari ini, bisa jadi kita sudah masuk pada masa ini. Ya. Sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh dipandang tidak boleh. Ya. Dipandang satu yang untuk jangan dilakukan, dipandang satu yang haram. Ya. Kita akan lihat, ya, kadang justru, ya, itu diintimidasi, dicela, ya, wanita, ya, berbusana muslimah dengan benar, bahkan mungkin bercadar, ya, itu seolah-olah sesuatu yang dikucilkan, ya, laki-laki untuk berjenggot, celana cingkrang. Padahal apa? Semua ini dibenarkan dalam syariat. Ya, ketika dianggap ini adalah sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang untuk dihindari, ya, nah ini berarti menunjukkan bahwa kita sedang hidup di masa fitnah. Dan sebaliknya kata beliau, wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathul fitnah. Dan sebaliknya, kalau di masa kalian mendapati sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, yang tidak diizinkan oleh syariat untuk dilakukan, tapi kemudian dihalalkan, dibolehkan untuk dilakukan, kebanyakan orang melakukan, maka pada masa itu Anda sedang hidup pada masa fitnah. Ya. Yang mungkin kalau kita akan lihat kondisi kita hari ini sudah banyak, ya. Sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan, itu dianggap sesuatu yang halal dan boleh untuk dilakukan. Ya, kita lihat campur baurnya laki-laki dan perempuan itu dilarang keras dalam syariat. Ya, tapi hari ini hampir mayoritas itu udah biasa itu. Ya, di semua pendidikan kita campur baur. Baik itu dari level yang mungkin sudah mendekati balik SMP, SMA, apalagi perkuliahan, ya. Bahkan ini menjadi satu tolak ukur yang agak sedikit jelas gitu, ya. Ketika kita mendapati justru kita ini mayoritas Islam, mayoritas Muslim, ketika ingin menerapkan yang benar, itu harus harus permisi dulu. Harus minta maaf dulu. Contoh, ya, ketika kita mau adakan walimah, ya, di undangan itu biasanya ditulis ketika tamu laki dan perempuan dipisah, mohon maaf, tamu, ya, pria dan wanita kami pisah. Nggak usah mohon maaf sebetulnya. Kenapa? Karena ini aturannya, ini yang benar. Tapi karena kondisi hari ini sebaliknya berarti kan, karena seperti ini sesuatu yang asing. Ya, bahkan sudah seperti itu aja masih banyak orang yang ngomel setelah pulang kondangan gitu kan, setelah pulang walimah itu, wah aneh bener, baru ini saya dapetin gitu ya, laki perempuan dipisah, ya, itu aja masih ngomel gitu, masih ngomel ketika pulang itu, ya padahal pakai jilbab juga yang ngomong itu, gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan mungkin kalau kita akan melihat kita sisiri itu cukup banyak gitu ya. Coba kaitan dengan ribawi. Perkara ribawi itu jelas itu. Diharamkan dalam Islam itu. Ya. Jadi barang siapa yang berani untuk menjerumuskan diri mereka dalam perkara ribawi, berarti dia telah memukul genderang perang dengan Allah. Perangnya dengan Allah loh. Fa'dhanu biharbi minallah. Berarti dia telah mengizinkan untuk berperang dengan Allah. Siapa? Mereka yang terjerumus kepada perkara ribawi. Dan ternyata umat Islam di Indonesia minimal 90% mereka terjerumus kepada perkara ribawi. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Coba kan? Ya. Pada perkara seperti itu. Ya. Belum lagi kemudian apa? Siapa yang kemudian menghidupkan musik-musik, karaoke, joget? Muslim, ya kan? Di mobilnya isinya dangdutan,
di mobilnya isinya rock dan seterusnya gitu ya. Nah ini menunjukkan seolah-olah berarti apa? Itu sesuatu yang boleh. Karena apa? Dilakukan oleh banyak orang. Nah jadi ketika Anda hidup di satu zaman, ya, sesuatu yang haram itu dipandang boleh, sesuatu yang dilarang dalam syariat itu dianggap halal, boleh untuk dilakukan, maka Anda sedang hidup pada masa fitnah. Nah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah di mana ini ayat ini akan memberikan penjelasan kepada kita satu konsep yang sangat penting ketika kita hari ini sepakat bahwa kita ini betul-betul berada di akhir zaman, kehidupan yang penuh dengan fitnah. Ya, berarti apa? Bekal-bekal agar bagaimana kita bisa tetap terjaga iman kita, terjaga di atas hidayah, di atas petunjuk, ya, meskipun dalam kondisi masyarakat yang rusak, meskipun dalam kondisi zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Di sini beliau mengatakan, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin an yuslihu anfusahum wa yaf'alul khair bijuhdihim wa taqatihim. Sungguhnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang beriman. Karena yang disuruh tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, an yuslihu anfusahum. Bagaimana mereka untuk memperbaiki diri mereka. Jadi artinya Bapak Ibu rahimakumullah, yang diawali dari usaha kita. Ya, yang diawali dari usaha kita. Wa yaf'alul khair, dan hendaklah mereka untuk melakukan amal kebaikan, amal kebajikan. Bijuhdihim wa taqatihim, dengan kerja keras mereka, kesungguhan mereka untuk mencurahkan sekuat tenaga mereka. Ya, maka masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, kadang sekemampuan kita, sekuat kita itu kadang kita lebih memilih untuk lemah, memilih untuk lembek, gitu ya. Tapi apa yang dipraktekkan oleh Dr. Abdullah Azam, ya, ketika beliau ke Afghanistan, ya, untuk ikut bergabung dengan para mujahidin yang ada di sana, ya, dalam kondisi kehidupan mewah, ya, kehidupan keluarga yang ketercukupan, ya, beliau relakan untuk berhijrah, bergabung dengan para mujahidin. Ya, ketika ada tes, ya, untuk para para prajurit, gitu kan, itu untuk ngelilingin bukit, lari, ya, orderannya itu apa? Larilah kalian, kelilinglah kalian sekemampuan kalian, sekuat kalian, ya, lari. Ternyata apa? Syekh Abdullah Azam itu sampai ketika larinya itu muter beberapa kali itu, sampai kemudian beliau jatuh dan pingsan. Ya, setelah kemudian sadar ditanya, "Wah, kenapa Anda kok lari sampai kemudian Anda pingsan?" Karena kesungguhan saya, karena kemaksimalan saya, sampai saya seperti ini. Masya Allah gitu kan. Jadi kemaksimalannya itu sampai pingsan gitu loh. Ya. Jadi kita menunjukkan bagaimana sebagai satu bentuk kesungguhan maksimal itu ya begitu gitu. Ya. Jadi bukan kemudian capek dikit, lemah dikit, kemudian apa? Istirahat, kemudian jalan dan seterusnya. Ya. Ini kita untuk mengambil satu pelajaran. Wa mukhbiran lahum annahu man aslaha amrahu, dan sungguhnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat ini, ya, man aslaha amrahu, barang siapa yang dia baik dalam urusannya, dalam perkaranya, dalam kegiatannya, dalam kehidupannya, kesehariannya, ya, baik gitu, dalam bingkaian kesungguhan dalam beramal, terus memperbaiki dirinya, la yadurruhu fasadun man fasada minan nas, tidak akan memberikan bahaya bagi keimanannya, ya, yaitu apa? Man fasada minan nas, ketika dalam kondisi manusia itu rusak,
Ya, dalam kondisi ketika manusia itu rusak. Sawa'un kana qariban minhu au ba'idan. Sama saja. Ya, ketika kondisi itu orang terdekatnya atau masyarakat yang berada di lingkungannya atau masyarakat secara umum. Ketika mereka itu rusak, ketika mereka itu tidak benar, maka orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ini akan tetap dalam kondisi mereka apa? Ketakwaan kepada Allah. Mereka akan tetap dalam kondisi keimanan. Mereka akan tetap dalam kondisi petunjuk. Ya. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Di antaranya di sini juga dinukil dalam tafsir Imam Ibnu Katsir asar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang karena ada anggapan dulu di kalangan para sahabat dengan ayat ini menggugurkan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, perintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena apa? Sudah nggak perlu kita amar ma'ruf, nggak perlu kita nahi munkar. Karena kalau Allah sudah tetapkan keimanan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu maksudnya begitu. Menurut para sahabat pada waktu itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau berdiri di atas mimbar dan menyampaikan keterangan hadis ini. Apa? Keterangan akan ayat ini. Di sini disebutkan qama Abu Bakar radhiyallahu anhu fa hamidallahu wa tsana alaih. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdiri di atas mimbar dan beliau memuji Allah, bersyukur kepada Allah, wa qala, dan beliau berkata, ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, surat Al-Maidah ayat 105 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ila akhiril ayah, sampai kepada akhir ayat. Wa innakum tad'unaha min ghairi maudhi'iha. Sungguh kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kalian telah meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Sungguh kalian telah memiliki pemahaman yang salah. Ketika kalian berdasarkan dengan ayat ini, kita sudah nggak perlu memerintahkan pada kebaikan dan tidak perlu mencegah keburukan. Karena menurut mereka, ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita senantiasa memperbaiki diri kita, kita senantiasa untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat untuk merusak iman kita. Sehingga menurut mereka sudah nggak perlu baik kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang karenanya ditegur oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kalian salah tentang ayat ini. Kemudian apa? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Karena sungguh aku telah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au munkara wa la yughayyirunahu aw syakkallahu azza wajal an ya'ummahum biiqabihi. Ya, sesungguhnya manusia kalau melihat kemungkaran dan dia tidak mau merubahnya, maka sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kalian, ya, apa? Yaitu dengan an yu'ammakum biiqabihi. Allah akan berikan hukuman kepada kalian, azab kepada kalian secara umum, tidak hanya memilih orang-orang yang dolim saja. Ya, artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Di antaranya apa? Ayat ini berbicara tentang tetap untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu sebagai satu ikhtiar kita, sebagai satu usaha kita untuk tetap dalam kondisi kebaikan kita ini. Ya. Yang karena meskipun dalam kondisi kehidupan yang rusak, kehidupan yang penuh dengan fitnah, ya, tetap bagaimana kita untuk adanya upaya kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita harus tetap menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kemarin Gus Nur datang ke Lampung, ya, kita sempat ada pertemuan kecil
dengan ya makan bersama. Salah satu peserta yang hadir tanya kepada beliau, "Ustadz, bagaimana dengan kondisi kita hari ini?" Ya, proses perjuangan umat Islam, ya, dengan kondisi yang ada ini, ya, ini seperti apa? Ya, dengan fitnah terjadi di mana-mana, ya, dengan ujian terjadi di mana-mana, ya, intimidasi dan penyudutan terhadap Islam yang cukup begitu kuat. Ternyata apa? Beliau memberikan jawaban dengan dua hal. Ya, yang pertama kata beliau, inilah hidangan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita untuk menikmati hidangan itu. Kenapa? Karena fase kita memang masih fase itu. Kalau kita akan lihat kepada fase yang dinubuatkan oleh Nabi untuk perjalanan kehidupan umat Islam, kan ada 5 fase itu kan? Ya, yang para ulama menggambarkan kita berada di salah satu daripada fase ini, kan begitu. Yang pertama adalah nubuah, kenabian dengan diutusnya Rasulullah. Ya, kemudian setelah itu adalah al-khilafah alamin haji nubuah, itu khulafaur rasyidin. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kemudian dilanjutkan berikutnya dengan ya, yaitu apa? Mulkan adon. Ya, yaitu apa? Kerajaan-kerajaan yang menggigit. Ya, yang itulah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Ya. Yang kemudian apa? Akan terjadi yang keempat. Ya, yaitu apa? Mulkan Jabarian, penguasa-penguasa yang diktator. Ya, nah sepertinya kita inilah ada di poin yang keempat ini. Ya, pokoknya sudah terserah mereka, keinginan mereka apa untuk dijalankan, yang menjadi misi mereka lakukan, yang menjadi target mereka untuk lakukan. Nggak tahu bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi umat. Ya, mereka tidak perhatian kepada itu. Nah, kita ada di fase 4 ini. Karena ini sudah dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga inilah yang Allah hidangkan untuk kita, ya kita untuk apa? Jalankan. Kita untuk nikmati maksudnya hidangan itu. Itu. Dan baru nanti yang kelima akan ada fase yang terakhir, yaitu apa? Al-khilafah alamin haji nubuah. Ya, akan kembali lagi ke khilafahan Islam berdasarkan dengan konsep Nabi yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Ya. Nah, artinya ini yang beliau jawab pertama. Jadi apa? Meskipun terjadi fitnah, terjadi intimidasi, kemudian penangkapan para ulama, pembunuhan, kemudian macam-macam modelnya itu, ya, kemudian apa namanya, dipersulitnya, dipersempitnya pergerakan Islam, atau mungkin begitu perkembangan Islam, ya itu memang masih fasenya mulkan Jabarian, ya. Kemudian yang kedua, beliau menjawab, ya, beliau mengatakan dengan apa? Yang kedua, kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mau dibakar di dalam api, minimal kita akan mendapati 2 kisah kan? Adanya burung pipit itu kan, yang dengan paruhnya dia berusaha untuk mengambil air dan dia semburkan. Kemudian ada apa? Cicak yang kemudian apa? Dia untuk meniup. Yang burung pipit, cicak pun ngerti dan paham kalau itu nggak akan mungkin memadamkan kan? Apa sebesar apa sebetulnya paruh burung pipit itu kan? Sebesar apa sebetulnya untuk nyiram itu? Kalau burung pipit raksasa mungkin iya, gitu kan? Bawa sekian kubik air kan gitu. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, dia datang siram biur, begitu kan? Mungkin saja akan padam. Begitu juga dengan cicak-cicak luar biasa kecil gitu istilahnya kan? Ya, tapi kenapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mereka nanti untuk kemudian memiliki hujah di hadapan Allah ketika melihat kemungkaran tetap ikut andil untuk apa? Mengingkari daripada kemungkaran itu. Ya. Jadi artinya apa? Untuk kondisi kita hari ini, jawaban kita yang kedua, apapun yang bisa kita lakukan untuk Islam, maka kita lakukan. Jangan diam. Meskipun kita telah melihat berbagai macam kemungkaran, berbagai macam keburukan, yang kemudian ternyata justru malah kita ikut larut, kita kemudian ikut. Nah ini kan tidak benar. Ya. Nah sehingga apa? Dalam kondisi itu, jangan sampai
ternyata kita tidak ikut andil. Ya, kita tidak ikut andil. Ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, yang kalau kita akan lihat hari ini, kondisi kita itu apa? Kondisi kita untuk Islam itu apa hari ini? Apakah ada pengangkatan senjata? Nggak ada. Yang karenanya apa? Minimal berarti hari ini dalam konteks yang kedua, ketika kemudian tidak ada pengangkatan senjata, bagaimana kita untuk merebut kekuasaan, untuk kemudian diatur berdasarkan dengan aturan Islam, dan itu belum ada, berarti yang kedua secara keumuman yaitu dengan ad-da'wah, pembinaan umat, pembinaan generasi, kemudian pembinaan daripada peserta didik di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah tahfidz. Itulah yang sekarang menjadi amanah besar kita. Ya, bahkan ketika orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka sudah menetapkan ya, idza aradta an tanza silahal ummah fanza silaha tarbiyatiha. Apa kata mereka? Kalau Anda ingin menghancurkan satu kaum, maka hancurkanlah pendidikan mereka. Pendidikan mereka hancur, maka kaum itu pasti akan hancur. Ya, yang karenanya para pejuang pendidikan hari ini berarti mereka berada di garda terdepan untuk kemudian kebangkitan umat. Kenapa? Dalam kondisi ketika pendidikan hari ini akan dilumpuhkan oleh orang-orang kafir. Ya, maka mari kita berikan dengan bijuh dina kesungguhan kita, bitokotina kekuatan kita. Apa yang untuk kita berikan? Kita sebagai ustadz bukan, kita sebagai guru juga mungkin bukan untuk guru Islam, kita bukan juga mungkin sebagai untuk mendampingi para santri, mendidik mereka, mengasuh mereka, mendampingi mereka. Lantas apa hari ini yang bisa kita berikan untuk Islam? Kalaupun tidak itu, maka mari dari dana-dana kita, dari uang-uang kita, untuk kita berikan pendidikan-pendidikan Islam. Ya, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Muslim, ya, dan kalau alam iswab ini sudah saya sampaikan di sini atau belum? Jadi di mana bahwa amalan terbesar dalam Islam itu adalah al-jihad, yaitu berjihad di jalan Allah. Yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika kita tidak mampu untuk berjihad, ya, man jahaza ghazian faqad ghaza. Ketika kita sendiri tidak bisa untuk berangkat untuk berjihad, dan hari ini jihad kita adalah jihad dakwah, hari ini jihad kita adalah jihad pendidikan. Ketika kita bukan termasuk orang yang bisa langsung terjun ke dakwah, yang belum bisa langsung terjun ke pendidikan, berarti apa? Apa kata Rasulullah? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan perbekalan untuk orang yang berjuang dalam dakwah, orang yang berjuang dalam pendidikan, faqad ghaza, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Meskipun kita di rumah, meskipun kita mengurusi bisnis kita, tapi uang kita kirimkan kepada mereka. Ini untuk perjuangan Islam, ini untuk pendidikan Islam, ini untuk dakwah Islam. Saya akan konsentrasi untuk bisnis saya. Nanti berapa bulan sekali akan saya kirim. Sama saja faqad ghaza. Sama saja ini telah berperang. Sama saja Anda seperti ustadz yang nongkrongi di pondok pesantren, yang nunggu santri, yang sabar didik santri, sama pahala kita. Masya Allah. Dan Rasulullah mengatakan Ya, man khalafa ghazian fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang meninggalkan bekal atau yang meninggalkan ketercukupan untuk keluarga yang ditinggal untuk berjuang, maka berarti dia faqad ghaza, dia juga telah berperang. Ya, ketika mungkin ustadz harus meninggalkan istrinya, anak-anaknya, kemudian harus ngurus pondok pesantren, maka ketika kita mencukupi kebutuhan anak dan istri ustadz, itu juga faqad ghaza. Ya, maka Masya Allah, ini ada satu pelajaran penting bagi kita. Ya, kita memang sedang dihadapkan dalam fase yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, mulkan jabarian, tapi di mana Yang kedua,
Ya, meskipun mungkin kita pun dengan akal pikiran kita, ya, dengan uang kita pun belum bisa untuk merubah umat. Ya, dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita pun belum bisa merubah umat. Tapi apa? Minimal dengan ikut sumbangsih kita, maka inilah akan ikut andil kita tercatat nanti di sisi Allah, kita untuk beramar ma'ruf, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sementara, nanti insyaallah poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu a'lam.